Baik, teman-teman sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bahasa Inggris, terutama bahasan tentang part of speech. Namun sebelum itu, saya ingin perkenalkan diri. Nama saya Muhammad Nurul Ihsan Saleh. Saya dosen di Prodi Pendidikan Agama Islam di UII. Di sebelah saya ada Ibu Banat. Ibu Banat dosen di Prodi mana, Bu? Ya, saya Banatul Murtafiah atau biasa disebut Miss Banat gitu ya Pak Ihsan. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris UII. Baik, jadi teman-teman sekalian sudah bisa tahu bahwa Bu Banat ini adalah dosen di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Nah, baik, tanpa panjang lebar kita akan kupas bagaimana itu part of speech. Jadi seringkali Bu Banat, anak-anak atau mahasiswa itu nanya, apa sih noun, bedanya dengan adjektif, terus kemudian pronouns. Nah, ini kan ada secara garis besar itu kaitannya dengan part of speech. Nah, part of speech apa sih, Bu? Mungkin bisa dijelaskan lebih mendalam begitu. Ya, baik. Terima kasih Pak Ihsan. Jadi hari ini kita akan membahas tentang part of speech. Jadi kalau di bahasa Inggris itu kan ada beberapa jenis kata. Nah, jenis kata ini kan punya fungsi yang berbeda-beda gitu ya Pak Ihsan ya. Jadi part of speech ini adalah pembagian kategori jenis-jenis kata itu berdasarkan fungsinya gitu. Nah, yang paling pertama harus dipahami dari macam-macam part of speech itu apa, Bu? Tentu saja fungsinya ya. Jadi kalau misalkan kita ketemu sama satu kata dalam bahasa Inggris, misalkan kita mau menulis kalimat, wah ini noun atau verb ya, ini adjective atau adverb ya, karena nanti kalau kita menulis kalimat dalam bahasa Inggris kan harus grammatically correct gitu ya Pak ya. Harus secara grammar betul, jadi penempatan noun-nya, adjektifnya, verb-nya itu juga harus tepat seperti itu. Kan kalau di bahasa Inggris itu kan strukturnya sebetulnya sama seperti bahasa Indonesia. Jadi as subject diikuti verb, diikuti objek atau complement. Nah, kan subjek ini harus di depan. Nah, kan kita harus tahu dulu yang termasuk subjek itu apa sih? Gitu. Subjek itu kan adalah noun, nggak bisa subjek itu berupa adjektif seperti itu. Jadi kita harus tahu dulu nih, noun itu apa, kemudian nanti diikuti sama verb. Nah, verb itu apa, baru kemudian diikuti dengan objek. Nah, objek ini juga apa? Objek ini nggak bisa nih kalau selain noun kayak gitu misalnya. Baik, kita bahas dulu noun, Bu. Kalau noun sendiri apa ini, Bu? Nih? Oke, noun itu adalah kata benda, Pak Ihsan ya. Jadi kalau noun itu adalah kata benda dan dia bisa berupa fungsinya. Jadi kan karena tadi saya bicara tentang fungsi. Fungsi itu bisa berupa subjek atau berupa objek. Kalau tadi saya bilang kalimat dalam bahasa Inggris itu S plus V plus O misalnya. Jadi subjek, verb, O. Nah, subjek ini adalah harus noun. Jadi fungsinya noun itu adalah bisa sebagai subjek kalau di depan kalimat atau sebagai objek di belakang kalimat. Seperti itu. Jadi dia fungsinya sebagai noun. Nah, noun itu fungsinya sebagai subjek atau objek kayak gitu. Nah, noun ini biasanya dia berupa bisa benda, nama orang kayak gitu ya. Misalnya itu juga kita anggap sebuah noun seperti itu. Gitu. Kalau misalkan Pak Ihsan mungkin pernah kalau misalkan di bahasa Inggris sendiri itu ya mungkin sering mendengar singular, plural kayak gitu ya. Ada countable, uncountable itu juga termasuk noun. Jadi noun itu dibagi dua. Yang pertama ada countable tadi seperti saya bilang dan uncountable. Countable sendiri itu adalah yang kalau literal meaningnya kan dia dapat dihitung. Kalau uncountable yang tidak dapat dihitung begitu kan literal meaningnya. Nah, kemudian yang countable sendiri itu ada yang singular, ada yang plural. Jadi ada yang tunggal, ada yang jamak seperti itu. Cirinya kalau misalkan ketemu sama noun yang jamak itu ada S di belakangnya ya. Jadi kalau misalkan ada satu kata kemudian ditambahkan S, yaitu nounnya adalah jamak seperti itu. Kalau contoh book itu masuk yang mana, Bu? Oke, kalau book itu termasuk noun juga, tapi noun yang countable dan dia adalah singular, yang dia satu. Nah, karena book itu kan cuma satu, maka ditambahkan, kalau misalkan ditambahkan S berarti books. Itu dia plural dan dia lebih dari satu, dua, tiga, dan seterusnya. Nah, pertandaannya lain nih Pak Ihsan ya, kalau misalkan lagi ngerjain TOEFL misalkan teman-teman ya, atau misalnya lagi mau menulis sebuah kalimat dalam bahasa Inggris, pertanda lain atau kita lagi membaca kalimat dalam bahasa Inggris mau menganalisis mana sih noun itu biasanya diawali depannya itu ada artikel. Jadi kalau misalkan depannya noun itu ada
ada the, ada some, ada this, that. Nah, itu setelahnya itu biasanya adalah noun. Jadi the itu pasti setelahnya the itu pasti adalah noun kayak gitu. Jadi dia diawali dengan artikel seperti itu. Kalau contoh yang uncountable gimana Bu tuh, noun yang uncountable? Uncountable itu kan berarti tidak, kalau literal meaningnya memang tidak dapat dihitung gitu ya. Tapi lebih lebih tepatnya kalau misalkan kita mau tahu noun ini countable atau uncountable itu kita harus ngecek kamus Pak Ihsan. Jadi di kamus baik yang kamus bahasa Inggris bahasa Indonesia ataupun yang Inggris itu sebetulnya sudah ada keterangannya. Jadi kalau misalkan di sebuah kata di belakangnya ada C, nah itu adalah countable. Nah kalau di belakangnya U itu adalah uncountable. Jadi ada tandanya gitu, ada tandanya. Nah yang uncountable itu misalkan kayak informations gitu. Information itu kita anggap uncountable kalau dalam bahasa Inggris gitu Pak. Jadi itu tidak bisa dihitung kayak gitu. Jadi kalau misalkan sebuah kata noun information tadi kayak gitu ya, itu kita anggap ya dia kita anggap tunggal. Yang uncountable ini nggak bisa ditambahin s gitu. Jadi kalau teman-teman mau nulis kalimat pakai kata information, nggak boleh tuh information tambahin s, nggak bisa informations itu nggak bisa. Jadi itu information aja kayak gitu. Baik, di part of speech yang lain juga ada pronouns ya Bu? Iya betul sekali. Kalau pronouns itu apa Bu? Ya, jadi selanjutnya setelah noun kita punya pronoun. Pronoun itu adalah kata ganti Pak Ihsan. Jadi kalau mungkin teman-teman udah belajar dari zaman SD atau SMP, mungkin saya rasa ya udah ngapalin I, you, we, they, she, it. Nah itu adalah pronoun, kata ganti. Tapi kalau I, we, they, she, it itu adalah subject pronoun namanya. Karena kenapa subject? Karena dia letaknya di depan kan. Kan kalau kita mau bikin kalimat kan I will go kayak bla 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 gitu kan ya. Atau misalkan kalau dia misalkan Pak Ihsan will go to the campus kayak gitu. Nah Pak Ihsan kan karena laki-laki berarti kan digantikan dengan kata he kayak gitu kan. So he will go to the campus. Nah he-nya ini karena dia ada di depan jadi namanya subject pronoun gitu. Jadi ada beberapa jenis pronoun nih Pak. Ada subject pronoun, object pronoun, ada possessive pronoun, ada possessive adjective, ada reflexive pronoun kayak gitu. Nah kata ganti sebetulnya. Tapi yang paling sering dipakai itu adalah subject sama object pronoun sebetulnya. Kalau subject pronoun kan yang tadi di depan ya, I, you, we, they, she, it. Nah kalau yang object pronoun yang munculnya di belakang nih, setelahnya verb kayak gitu. Jadi misalkan ada kalau I berarti yang objeknya adalah me kayak gitu. Terus kemudian kalau he tadi berarti kan subjeknya he berarti kan objeknya adalah him kayak gitu. Kalau she berarti adalah her kayak gitu. Terus kemudian kalau you ya tetap you. Terus kemudian kalau they itu them kayak gitu. Jadi itu adalah object pronoun kayak gitu. Jadi ada beberapa pronoun kayak gitu ya. Kita juga punya yang namanya possessive pronoun. Kalau tadi kan tentang posisi ya, subjek di depan, objek di belakang. Nah, kalau possessive itu adalah kepemilikan kalau dalam bahasa Inggris. Betul. Buku saya begitu. Ya, betul. Nah, kalau misalkan possessive pronoun sendiri itu kayak satu kata mine kayak gitu. Punya saya kayak gitu kan ya. Nah, kalau misalkan buku saya itu kan my book kalau dalam bahasa Inggris. Itu my-nya itu bukan possessive pronoun namanya, tapi possessive adjective gitu. Jadi my itu juga termasuk pronoun juga, kata ganti pronoun juga, tapi yang kepemilikan kayak gitu. My, your, our kayak gitu kan Pak ya, their dan seterusnya. Nah yang terakhir reflexive pronoun namanya itu adalah kayak myself kayak gitu kan, diri saya, yourself, herself, himself kayak gitu. Nah itu juga namanya masuknya juga di kata ganti, dirinya sendiri, mereka, diri saya dan seterusnya. Itu kan menggantikan kita kayak gitu ya, menggantikan kata benda, menggantikan noun seperti itu. Baik, kita sudah belajar tentang noun dan pronoun teman-teman sekalian. Nah, selanjutnya kita akan bahas yang berikutnya yaitu adalah verb, kata kerja. Nah, kata kerja itu seperti apa, Bu Banat? Ya, kalau tadi kan kita sudah kalau di struktur kalimat dalam bahasa Inggris yang tadi saya bilang kan ada S,
plus V plus O gitu kan ya Pak. Nah kalau S-nya tadi sama O-nya adalah noun, V-nya adalah verb. Nah verb inilah yang yang kita perlukan kayak gitu ketika kita menulis kalimat dalam bahasa Inggris. Nah verb ini bisa action verb atau linking verb. Ada dua nih Pak. Nah kalau action verb itu yang dia melakukan sesuatu nih, kita melakukan sesuatu. Seperti saya nih, saya sedang bicara ya. Kayak gitu misalkan ya talk, speak kayak gitu kan ya, itu kan actions. Eat, drink kayak gitu ya, misalkan itu actions. So we do something, do kayak gitu ya. Itu kan juga tergantung tensesnya nanti kalau ngomongin grammar ya. Tergantung tensesnya apakah saya sedang ataukah saya bicaranya kemarin ataukah nanti yang akan datang kayak gitu kan, tergantung tensesnya. Nanti kan ada verb 1, 2, terus nanti mungkin juga ada verb 3 kalau kejadiannya sudah di masa lampau tapi masih berlangsung misalnya gitu kan. Jadi action, something that we do, itu adalah verb yang actions. Ada juga verb yang namanya linking. Linking itu namanya juga linking ya. Apa sih Pak? Menghubungkan. Menghubungkan, betul. Jadi menghubungkan subjek dengan bisa dengan deskripsinya, bisa dengan objek, bisa dengan komplement juga kayak gitu. Nah, contoh linking verb ini adalah be. To be ya. Jadi kita sebenarnya udah sangat familiar ya sama to be. Kan kayak tadi saya bilang pronounnya I, we, they gitu kan. Kalau I pasti pakai am. Terus she, he, it kan pasti pakai is. Ya. Terus apalagi Pak? Kalau You are kayak gitu kan. Ya. You, we, they itu kan pakai are. Nah, is, am, are ini adalah to be. Nah, kalau di bahasa grammarnya kita menyebutnya dengan linking verb gitu. Jadi yang menghubungkan kan kayak I am a teacher gitu kan menghubungkan I dan sebagai teacher. Guru gitu. Betul, saya seorang guru. I-nya adalah saya, kemudian M-nya itu adalah linking verb. Jadi kan kalau di bahasa Indonesia kita mungkin nerjemahnya adalah saya seorang guru gitu. Nah adalahnya kan kadang bisa diterjemahkan bisa enggak gitu kan ya Pak ya. Nah tapi di bahasa Inggris kita nggak bisa bilang I a teacher kayak gitu kan. I teacher nggak bisa. Nah harus ada penghubungnya. Nah penghubungnya ini adalah namanya linking verb tadi, to be tadi kayak gitu. Jadi karena I itu pasangannya sama M berarti kan I am a teacher. Gitu. Baik, ada lagi juga dalam part of speech itu namanya adjektif ya Bu ya? Ya, adjektif. Apa itu Bu, adjektif? Adjektif itu adalah kata sifat Pak Isan. Nah, kalau tadi kita sudah kenalan sama noun ya. Noun itu adalah kata benda. Nah, adjektif ini adalah yang menjelaskan kata benda kayak gitu. Jadi kalau kita mungkin sering dengar kata beautiful gitu ya. Kemudian big, large, small kayak gitu ya. Kemudian apa lagi Pak misalnya? Biru kayak gitu, buku biru gitu ya Bu. Blue, blue misalnya, blue gitu book. Ya kayak gitu. Jadi misalkan kayak tadi Pak Isan bilang kan buku biru, blue book kayak gitu ya, a blue book. Nah blue-nya ini kan menjelaskan buku yang mana? Buku yang biru, a beautiful girl. Kan diawali dengan tadi karena girl-nya cuma satu kan, jadi kita pakai a beautiful girl. Nah girl yang mana? Yang beautiful. Jadi lebih spesifik lagi ketika kita mau menjelaskan sebuah noun, nounnya dijelaskan pakai adjektif. Oh ini biar dia lebih spesifik lagi, a tall boy kayak gitu kan, cowok yang tinggi itu kayak gitu misalkan. Jadi adjektif fungsinya adalah untuk menjelaskan sebuah noun Ya, Bu. Baik, selanjutnya ada juga kata keterangan ya Bu, adverb. Biasanya kan saya di sini gitu. Itu kan keterangan. Gimana sebenarnya adverb itu Bu? Iya, kalau adverb itu kan kata keterangan. Kalau di bahasa Inggris itu ada beberapa jenis adverb of time, adverb of place, frequency gitu-gitu kan ya Pak ya. Manner, degree dan seterusnya kayak gitu. Kita sebenarnya bisa tahu jenis part of speech dari sebuah kata. Misalkan kita ragu-ragu, ini masuknya noun atau verb atau adjective atau adverb atau verb kayak gitu. Sebenarnya paling mudah itu adalah ketika kita ngecek kamus. Nanti di kamus itu ada simbolnya. Kalau verb itu V kayak gitu ya. Kalau noun itu N, adjective itu ADJ gitu ya. Kalau adverb itu ADV gitu ADV. ya. Nah, yang adverb ini misalkan kita ragu-ragu ini adjective atau adverb ya kayak gitu. Nah, ada beberapa jenis ya kalau adverb itu. Cuma seringnya yang kita sering jumpai itu dia biasanya berakhiran li. Ya, gitu. Jadi kan kalau berakhiran li belakangnya itu quickly gitu kan ya Pak misalnya. Beautifully gitu ya? Ya, beautifully gitu. Jadi
adverb itu biasanya adjective plus li, seringnya kayak gitu. Jadi kayak tadi beautiful itu adalah adjective, adverbnya beautifully. Quick kayak gitu ya, itu adalah adjective, adverbnya adalah quickly. Misalnya. Itu yang penanda yang itu biasanya sering saya ajarkan kalau pas lagi belajar TOEFL gitu kan Pak. Kadang kan kalau kita ngerjain grammar, bagian grammar itu kan butuh cepat ya. Pokoknya kalau nyari adjective atau adverb ya cari aja yang kayak gitu misalkan. Itu walaupun nggak semua ya, nggak semua adverb itu berakhiran li, tapi kebanyakan kayak gitu. Nah selain kayak tadi quickly, beautifully dan seterusnya kayak gitu ya, ada juga yang tadi saya sebutkan adverb of time itu kan kayak misalkan soon, during kayak gitu. Yesterday gitu Bu, tomorrow gitu-gitu. Bisa juga kayak gitu ya. Terus kemudian ada adverb of place. Everywhere, nowhere, here gitu ya, below, di bawah, above kayak gitu kan ya. Terus adverb of frequency nih yang paling sering kayaknya Pak ya. Kayak rarely, twice gitu ya. Rarely, often, kayak gitu-gitu. Rarely, often, terus kemudian always, never gitu-gitu. Itu kayak sering banget ya kayak kita menggunakan adverb of frequency. Kayak kalau saya sendiri paling sering pakai adverb of frequency kayak menjelaskan berapa kali misalkan ya saya misalkan pergi kemana atau datang kemana kayak gitu misalnya gitu. Jadi kalau yang tadi kayak quickly, dangerously kayak gitu itu adalah adverb of manner namanya. Caranya ya. Betul. Kalau yang terakhir ada degree itu kayak misalkan just, degree kayak gitu ya, almost gitu kan ya. Almost kan degree kayak gitu seperti itu. Baik, setelah kita belajar noun, pronoun, verb, ada adjektif juga, adverb. Nah, ada juga kata depan ya Bu? Ya. Apa itu kata depan Bu? Kalau kata depan di bahasa Inggris kita menyebutnya dengan prepositions. Preposition. Nah, kalau di singkatannya di kamus biasanya kita menemukannya adalah prep gitu, prepositions gitu ya. Itu menunjukkan ya kata depan ya bisa menunjukkan kayak lokasi sebuah benda, in, on, at kayak gitu kan ya Pak. Terus above tadi saya bilang below kayak gitu. Terus kemudian ada around kayak gitu, macam-macam juga sih. Ada between, ada from, ada of kayak gitu, macam-macam. Jadi prepositions itu menghubungkan antara noun dengan kata-kata yang lainnya. Jadi kayak lebih kita misalkan mau menjelaskan membuat sebuah kalimat misalnya, kita mau menjelaskan lokasi kayak gitu kan ya. Lokasi kita lagi di mana sekarang kayak gitu. I'm now in the building kayak gitu kan. Inside the building kayak gitu kan ya. Inside, in-nya tadi itu kan menunjukkan prepositions kayak gitu. Baik. Ada juga terakhir itu ada conjunction. Ya. Apa conjunction itu Bu? Kalau conjunction itu adalah kata hubung. Jadi kalau ada 3 jenis juga ya Pak ya. Conjunctions itu ada coordinate conjunction, subordinate sama correlative conjunctions. Kalau yang pertama tadi kan kita ke coordinate conjunctions dulu ya. Itu ada and, or, but, yet gitu ya. Itu yang dia untuk kalimat yang setara ya. Jadi you and I kayak gitu misalnya ya. Pokoknya kalimatnya yang memang setara kayak gitu. Atau dia menunjukkan 2 subjek kayak gitu. Misalkan subjeknya you and I kan berarti subjeknya 2 misalnya. Conjunctions, kata hubung and gitu kan ya. Terus kemudian selain coordinate conjunction, kita juga punya subordinate conjunctions. Di bahasa Inggris itu kan kalimat nggak cuma kalimat simple ya Pak. Nanti juga ada kalimat kompleks yang dia tidak setara nih. Ada kalimat yang independent sama dependent clause kayak gitu kan ya. Jadi clause yang independent sama independent ini dihubungkannya adalah sama subordinate conjunctions. Jadi ada when, after, before, while kayak gitu ya. Since, although, even though kayak gitu. Nah terakhir ada correlative conjunctions. Itu kalau misalkan kita sering dengar neither nor, either or, not only but also gitu ya. Jadi kalau not only ya pasangannya but also kayak gitu misalkan. Baik, terima kasih teman-teman sekalian. Itulah gambaran bagaimana macam-macam part of speech, jenis-jenisnya dan juga gambaran contohnya ya.
Nanti kita akan ketemu lagi di video berikutnya terkait bahasan tentang subject dan verb agreement. Terima kasih. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.